Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, dengan rahmat kudrat iradah ilahi Allah subhanahu wa ta'ala saya bisa meneruskan kajian yang kemarin, yaitu tentang masalah yang membatalkan wudu. Namun sebelum melanjutkan kajian, saya berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa, sahabat, Ustadz Kampung DMT, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari balai. Apabila ada yang sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mempunyai hajat mudah-mudahan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa, sahabat, Ustadz Kampung DMT, kemarin pembahasan yaitu yang membatalkan wudu baru dua, yaitu yang kedua kemarin yang membatalkan wudu itu tidur ya, Pak Amin? Tidur ya. Tetapi ada juga tidur yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidurnya orang yang menetapkan pantatnya sama tempat duduknya, dan tidurnya para nabi, para rasul itu tidak membatalkan wudu, karena para nabi, para rasul tidurnya cuma matanya doang, tetapi hatinya tidak tidur. Dia hatinya dikir eling kepada Allah Subhanahu wa taala, beda dengan kita. Yang ketiga, batalnya wudu itu, yang menggugurkan wudu itu wasalisu jawalul akli bisa karin au marodin. Artinya adalah orang yang hilang akal. Hilang akal dikarenakan dia mabuk atau sakit dan sebagainya. Akal itu apa, Pak Kamim? Akal itu yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa untuk manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu beda dengan makhluk yang lain. Karena ada makhluk yang Allah berikan syahwat tapi tidak diberikan akal, seperti hewan kayak kucing ya, kayak kambing, kayak itu kerbau dan sebagainya. Oleh Allah diberikan syahwat, tetapi dia tidak diberikan akal. Oleh karena itu, kadang-kadang kalau hewan keluar dari sana, kadang-kadang masuk ke sana lagi karena hewan itu tidak diberikan akal. Kalau manusia itu oleh Allah dikasih syahwat dan dikasih akal. Kalau akal itu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Ini benar, kita bisa membedakan ini benar, ini salah dengan akal kita. Karena semua hewan itu ada
titik persamaan dengan manusia. Seperti kasep. Aya hewan nu kasep? Aya. Seperti naon Pak kami berapa? Domba. Kalau kita mau ekah ya, akikah atau kurban, kata Pak Ustadz, Pak Amin beli dombanya yang kasep ya. Berarti ada domba kasepnya. Jadi kasep itu bukan cuma manusia doang, ada juga domba yang kasep. Di antaranya tanduknya mulus dan bulunya putih. Itu domba kasep. Nah, ada juga gagah di manusia ada, di hewan juga ada. Kayak singa gagah ya, bahkan lebih gagah daripada manusia ya. Terus singa disebutnya raja hutan. Jadi gagah di hewan ada, di manusia ada. Jadi ada persamaan. Ayeuna penakut, berangan di hewan ada, di manusia ada. Kalau hewan yang suka penakut, hewan apa Pak Kamim? Yang suka takut? Terenggiling juga takut. Kadal. Iya. Apa kadal? Apa tuh kadal nggak? Kadal ya. Kadal ya. Kalau kadal ada jalan lewat langsung lompat. Kadal. Kata guru saya, kenapa kadal dia kalau ketemu sama manusia langsung lompat, dia lari berbirit-birit. Karena kadal takut melihat manusia badannya besar, jangkung, kakinya 2. Takut diguling dan pusing. Kalau kerbau badannya besar, sapi atau kambing kakinya 4 gitu, tidak akan diguling. Kalau manusia badannya besar, kakinya 2. Kata guru saya, takut itu kadang langsung lari kalau berbeda kalau ketemu dengan manusia saking takutnya. Kalau manusia berangan, ada juga manusia berangan, kali saya umpat. Ayam juga berangan. Kalau kita harus bagaimana? Kita itu beranian, jangan terlalu berangan teh, ulah gitu. Bagaimana? Khairul umuri awasa tuha, pang bagus-bagusnya perkara itu pertengahan. Jadi terlalu gagah jangan, terlalu berangan jangan. Karena bahaya gitu ya. Bahaya. Nah, jadi tadi akal itu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya manusia itu oleh Allah dikasih akal. Dan manusia itu beda dengan hewan. Kalau hewan tidur di sana, kencing di sana, bahkan makan di sana. Kayak sapi ya, tidur di sana, minum di sana, tidur di sana, minum juga di sana. Kalau manusia tidurnya beda, pakai keramik pakai apa? Pakai karpet ya kan ya? Iya. Karpet pakai apa? Kasur pakai apa? String. Lihat masih kena dingin, pakai anaknya Mitoha. Double. Dan itu diantaranya manusia itu dimuliakan oleh Allah karena manusia itu punya akal. Bahkan hewan juga, sapi dan kerbau takut oleh manusia itu, walaupun manusianya kecil, tukang ngangon, karena manusia itu punya akal. Yang dia takutkan akalnya. Kalau badannya oleh kerbau ditumbur juga nggak juga. Tapi yang ditakutkan itu akalnya manusia. Karena ada dongeng ini Pak kami ini sedikit ya. Ada dongeng. Ada kerbau dan itu meong. Meong. Kata meong sama kerbau bicara, mungkin bahasa satu sama satu pada tahu hewan sama hewan, dia pada ngerti kata meong. Kerbau, kenapa kamu badan besar, awak badan, suku badan, tapi eleh budak leutik ku tukang angon. Ceuk eta kerbau, saya bukan takut dengan badannya, tapi takut oleh manusia itu dengan akalnya. Karena semua akal bisa mengalahkan
orang yang besar gitu, dengan akal itu bisa mengalahkan tubuh besar. Pas suatu saat itu kata Munding, coba oleh kamu ganggu orang yang suka ngangon, itu anak kecil. Nah, lalu itu Meong, dia mencoba mau apa? Mau ngarontok, bahasa Indonesia apa, Pak Amin? Ngarontok. Ngagabruk dengan bahasa Indonesia Oh, apa? mau ngajak berantem lah. Banyak berantem lah istilahnya itu Iya. Meong tuh mau coba. Tapi saat itu tukang angon itu dia bawa bedog petok, biasanya tukang angon tuh kalau di kampung bawa bedog penek gitu, Iya, petok. iya. Dia udah kaki-kaki. Nah, dia nilas, tangkal, haur yang suka di kebun-kebun itu ya. Iya, iya. Nah, pas itu harimau mau ngarontok, set ku haur, langsung itu singa itu langsung harimau kabur. Itu kerbau dia sampai seserian, bahasa seserian nama Pak Kami bertertawa sampai pada coplok itu giginya. Pada kerbau itu giginya cuma yang mana? Yang atas ya, yang bawah. Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Kerbau itu kalau nggak salah yang bawah ya, nggak atasnya, karena pada buruluk, pada guguran gitu. Saking dia menertawakan itu si harimau lari terberit-berit oleh orang ngangon itu gitu. Itu dengan syariat akalnya gitu, dengan taktik akalnya. Iya. Jamaah sahabat Ustadz Kampung DMT yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal itu khusus manusia. Manusia itu istimewanya dengan akal. Nah, kalau orang yang punya wudu, akalnya hilang, maka wudunya itu batal. Hilang akalnya bisa karin dikarenakan dia mabuk. Mabuk. Ayan termasuk nggak? Ayan. Ayan, ya termasuk dari ke depan. Nanti kalau bahasa Arabnya igma. Igma itu ayan. Kalau istilah bahasa Sunda sakaloa ya. Sakaloa suka ngabudak. Nah, itu kadang-kadang sakaloa juga itu akalnya hilang ya Pak Kamil. Nah, itu juga batal wudu. Jununin atau mendadak gila. Nah, ada orang yang kadang-kadang gilanya itu sebentar gila, sembuh lagi, sebentar gila, sembuh lagi. Kadang-kadang ada yang ya. panjang gitu ya. Itu juga membatalkan wudu, walaupun 1 menit, 2 menit dia gila, batal wudunya. Kalau mau sholat, dia udah sembuh, harus wudu lagi. Tadi dengan mabuknya itu baik mabuknya dengan sengaja atau tidak. Kalau sengaja, mohon maaf, makan makanan yang memabukkan atau minum yang memabukkan dengan sengaja, itu batal wudu dan dosa. Jadi kalau sengaja makannya yang memabukkan, batal wudu. Selain batal wudu, dosa. Bagaimana ada mabuk yang tidak sengaja? Ada. Kita nggak tahu ini makanan itu memabukkan. Nah, kita makan, ternyata itu makanan itu memabukkan. Itu tidak batal wudu, tetapi tidak dosa kalau tidak sengaja. Tetapi kalau kita punya wudu, wudunya batal ya. Atau geridalika atau marodin atau sakit. Kadang-kadang ada penyakit panas ya. Penyakit panas, saking panasnya sampai dia akalnya hilang, tidak ingat. Tidak ingat sama anak, tidak ingat sama istri, kadang-kadang tidak ingat sama apa-apa. Itu juga membatalkan wudu. Tapi sebentar, lupa tidak termasuk ya? Lupa. Lupa tidak termasuk, karena kalau lupa itu bukan hilang akal. Hilap itu. Hilap dengan kacamata, di mana kacamata. Padahal kacamata dipakai. Ternyata mah hilap, bukan hilang akal. Kalau hilang akal itu sama sekali tidak ingat gitu. Iya. Atau hilang akalnya geridalika atau selain mabuk atau sakit, seperti mohon maaf dengan guna-guna. Ya mohon maaf ya.
Kayak orang yang lagi apa, laki-laki atau perempuan yang lagi tergila-gila cinta, kalau di istilah di Sunda kapelet, kapeng peongan, sampaikeun ka inget ka kekasih saking ku cinta, sampaikeun kok kaedana dipelet gitu ya. Ada bahasa di Sunda, cinta ditolak, dukun Bertindak. bertindak. Dipelet umpamana, sampaikeun ka inget kagilaan nempo kalaka yang jatuh dari pohon kayak si dia gitu ya. Saking hilangnya akal sampai stres, itu juga membatalkan wudhu ya. Jadi sekali lagi, yang membatalkan wudhu yang ketiga hilang akal, baik hilang akalnya dikarenakan dia mabuk, mau sengaja atau tidak mabuknya, atau sakit. Nah, saking sakit dia panas, itu juga membatalkan wudhu, atau tadi gila, itu juga membatalkan wudhu, atau juga dikarenakan tadi ayan ya, sakalor kalau bahasa Sunda ya, itu juga membatalkan wudhu. Atau yang terakhir tadi dikarenakan sakit, ada guna-guna sampai hilang akal, itu juga membatalkan wudhu. Itu yang ketiga, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya, umum untuk pemirsa sahabat Ustadz Kampung DMT. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dohiron wa batinan, dohir batin, hud masofa da makadar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.